Hanya yang dipahami manusia, syahwat itu adalah syahwat kemaluan saja. Padahal ada syahwat makanan. Nah, manusia diuji dulu dengan syahwat makan, ya. Setelah dewasa dia diuji dengan syahwat kemaluan. Nanti setelah menikah diuji dengan syahwat harta untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemudian diuji dengan syahwat kekuasaan. Tidak semua manusia menyadari bahwa dirinya sedang diuji dengan syahwat kekuasaan. Ya. Tapi ikhwas sekalian, syahwat kekuasaan di sini, ya, jika kita perdalam tidak hanya syahwat menjadi penguasa dalam hal hukum saja, ya, tetapi menjadi penguasa di rumah misalkan, menjadi penguasa di sebuah organisasi, ya, syahwat ingin menjadi pimpinan di sebuah organisasi, termasuk syahwat yang di rumah, ya. Baik. Bagaimana mengatasinya? Kalau syahwat makanan kita puasa jawabannya. Ya. Syahwat kemaluan menikah. Ya. Syahwat untuk harta kita bersedekah. Ya. Syahwat untuk kekuasaan kita juhud. Juhud ini apa? Mengambil dunia secukupnya dan mengambil akhirat sebanyak-banyaknya. Apa yang diinginkan nafsu secukupnya saja, dan sisanya adalah untuk akhirat. Contohnya begini, kalau kita tidak mampu jadi presiden, maka cukup jadi wakil. Tidak cukup jadi wakil, cukup jadi menteri. Kan begitu ya. Nanti tidak mampu menjadi menteri, jadi gubernur. Tidak mampu jadi gubernur, cukup jadi wali kota atau bupati. Tidak mampu jadi bupati, cukup jadi Pak Camat, Pak Lurah, ya, atau Pak RT. Tidak mampu memimpin sekelompok orang di satu lingkungan, ya cukup jadi pemimpin keluarga yang memimpin 4 istri, iya kan? Atau 3 istri kalau nggak mampu, atau 2 istri, kalau nggak mampu lagi 1 istri. Bagaimana dengan 1 istri itu? Istri itu taat dan hormat kepada suaminya, kan begitu ya. Kalau tidak mampu memimpin 1 istri, cukup memimpin siapa? Dirinya. Gimana memimpin dirinya? Kan ada yang belum beristri ya. Bagaimana dia memanage tubuhnya, tangannya, kakinya, matanya, dari keinginannya, ya, untuk berbuat maksiat dari nafsu tadi. Kalau tidak mampu, kalau tidak mampu memanage tangannya, matanya, cukup dia memanage dulu hatinya. Nah, boleh melihat, ini tidak terpikirkan mungkin. Ada orang yang kemampuannya menjadi RT, tapi dia ingin menjadi wali kota, sampai dia membayar mahal kampanyenya. Inilah yang membuat negeri ini rusak. Begitu. Lalu bagaimana wanita, Ustaz? Wanita Wasilian tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, bahkan haram dia memimpin laki-laki. Maka wanita diberikan ujian, ya, berupa kelembutan, berupa kecantikan, berupa keindahan, yang dengannya dia bisa menarik dan menguasai penguasa. Ya. Wanita bisa mengalahkan presiden, wanita bisa menaklukkan kaisar, wanita bisa menaklukkan sang pemimpin tadi. Maka hamba-hamba Allah yang muliakan, ini harus sejalan, ya, harus sejalan. Jadi jangan berpikir wanita, saya nggak digoda dengan nafsu ini, Ustaz. Digoda. Buktinya, ya, dia tidak setuju ketika suaminya menikah lagi. Kenapa? Di situ ada sesuatu yang terenggut, ada kekuasaan yang terambil darinya, Ustaz. Apa yang terambil? Harta, ya, kasih sayang, waktu, semuanya, makanan, dan juga hak kemaluan. Nah, kapan ini akan berakhir? Ketika jiwanya telah keluar dari jasadnya dan tubuhnya kembali kosong, tidak ada ruhnya. Maka kalau bapak nyoba minta izin nikah lagi sama istrinya, apa jawaban istrinya rata-rata? Langkahi dulu mayatku.
Ya, langkah dulu mayatku itu jawaban yang jujur setelah jiwanya tidak ada. Begitu Pak. Memang ini demikian adanya. Nah, ibu sekalian, coba sederhanakan hal ini, maka kita akan mendapati ya, jiwa kita itu tidak terlalu banyak keinginan. Kenapa? Karena kalau standar kita adalah memuaskan jiwa ini, apa yang terjadi? Tidak akan mendapatkan kepuasan yang nanti melahirkan kesedihan, ketakutan, kecemasan, ya, dan kematian, ya, bagi beberapa penyakit. Nah, ibu sekalian, ini adalah yang disebut dengan an-nafas. Lalu kemudian bagaimana menghilangkan nafsu ini? Tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan justru mati. Dan manusia diuji dengan nafsunya selain setan, jarak, dan juga apa kemarin? Dunia. Diuji dengan dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan ketika setelah perang Badar, nanti akan ada perang yang lebih berkecamuk daripada ini, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya. Bapak sekalian, pada perang itu, ya, pada perang Badar ini, apa yang terjadi? Abu Bakar itu berperang melawan anaknya. Umar itu melawan pamannya. Subhanallah sekalian. Nabi SAW melawan kawan-kawan kecilnya, ya, tetangga-tetangganya. Itu perang yang berkecamuk, ya, perang yang luar biasa. Abu Bakar berhadapan dengan anaknya dan dia mengatakan, wahai anak muda, mana harta yang kamu curi? Wahai anak durhaka, begitu kata Abu Bakar, mana hartaku yang kamu ambil? Kata anaknya, wahai kakek tua, hartamu yang tersisa kuda ini dan pedang untuk membunuh kamu. Mereka bertempur, ya, dan anaknya terbunuh. Subhanallah, perang yang dahsyat nggak? Dahsyat sekali. Boleh melihatkan. Tapi Nabi mengatakan ada gejolak yang lebih besar daripada ini, yaitu jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Saya lama berpikir tentang ini. Kemudian saya menyimpulkan mungkin 5 tahun yang lalu, oh, karena kalau manusia belum mampu menundukkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan bisa pergi berjihad dengan jihad yang akbar. Makanya jihadun nafs itu lebih besar daripada jihad akbar. Lalu hari ini saya menyimpulkan kesimpulan yang lain, bahwasannya hamba Allah yang muliakan, jihad melawan hawa nafsu itu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tetapi sampai kita mati, sampai nafas ini mati, sampai hembusan nafas terakhir, gitu ya, sampai jiwa kita mati. Jadi artinya apa? Musuhnya diinstal di dalam diri kita, bukan virus, ya, nafsu itu, tetapi bagian daripada sistem operasi. Nah, demikian. Jadi memang luar biasa. Maka di dalam agama ini bukan membunuh nafsu tuntunannya, tetapi mensucikan. Apa itu? Hal-hal yang tidak penting di akhirat dari keinginan-keinginan kita tersebut. Misalkan gini, kita berpikir seandainya saya jadi menteri pendidikan, niscaya saya masukkan ruqyah ini ke kurikulum pendidikan, sehingga di sekolah itu dipelajari ruqyah itu sebagaimana pendidikan agama Islam dipelajari. Itu dulu saya, ya. Lalu kemudian saya berpikir belum tentu juga, ya, karena sampai hari ini ruqyah syariah saja belum masuk, belum legal menjadi asosiasi di negeri ini. Itu sudah hampir 10 tahun perjuangannya, Bapak sekalian. Jadi kalau saya berjuang ingin jadi menteri pendidikan, Pak, 10 tahun lalu, mungkin sampai hari ini masih sakit hati. Tetapi saya lakukan apa yang saya mampu lakukan dulu.